kalau misalnya memang aku harus open di sini untuk suatu kesaksian, let's say ya, anggap saja I'm fatherless. I have a father but he's really not there. He's not really functioning gitu at that time. My mom juga not really functioning as a mother karena dia stres. Misalnya aku lihat di social media tuh banyak banget anak-anak yang kepahitan sama mama papanya tuh, aku ikut sedih. Because I know how they feel. Gak ada yang validasi perasaanku, dikira aku rebel atau apa gitu. Karena mereka semua udah sibuk sama masalahnya masing-masing. Okay then, let's spill the tea. Spill the tea. Hai, ketemu lagi kita dan tentunya ada bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kali ini ada Sheila Marcia. Hai. Ini aku kalau ketemu Sheila Marcia ya, dari banyak event dan kejadian dalam hidupmu ya, dari mulai aku pas lagi di infotainment gitu sampai talk show, dan perjalanan Sheila Marcia ini kita pengen dengar karena setiap orang tuh hidupnya berproses gitu ya, sampai ke Sheila Marcia yang hari ini. Terakhir yang kita perhatikan juga adalah postingan kamu membagikan bahwa perjalanan kamu menghapus tato gitu, dan kamu di situ mengatakan bahwa ini semua adalah kenangan pahit. Betul. Dan kamu ini udah mulai menghapus tato tuh udah dari berapa tahun yang lalu ya? Niatnya tuh udah sekitar 8 tahun yang lalu. 8 tahun. Terus habis itu baru mulai terrealisasi itu sekitar 5 tahun yang lalu. Tapi itu pun kayak masih terbatas ya, misalnya kayak keuangan, kemudian teknologi, dokter yang tepat juga, teknologi, klinik yang bagus, kayak gitu-gitu. Kemudian ya aku nggak stop berdoa, aku tetap kayak namanya niat hati ya Kak. Jadi pengen terus kayak aduh gimana gitu ya, maksudnya ya nggak gila-gila endorse juga sih, maksudnya kayak endorse kan malu ya gitu, tapi kayak yaudah doa gitu. Jadi tapi sekarang akhirnya dapat tempat yang sebenarnya nggak fully endorse, tapi kayak aku dibantu lah lebih tepatnya gitu. Jadi yang harusnya seharga ratusan juta dikasih belasan juta, bisa term bayar berapa kali. Kayak gitu, dan dia benar-benar pure, dia bilang saya benar-benar cuma mau bantu kamu supaya kamu dilihat lebih enak sama anak-anak kamu, jadi ibu yang enak dilihat sama anak-anak kamu ketika anak-anak kamu besar nanti. Ini sebelum kita masuk ke situ kita flashback dulu. Tato pertama itu yang mana? Kan kamu bilang ini semua adalah kepahitan. Yang di belakang? Ya, yang salib belakang itu tato pertama. Umur berapa itu? Itu, oh my god. 15, 16. Ya, seumuran aku lagi. Awas ya Tisha. Enggak, dia nggak mungkin. Ya, kamu bilang ini semua adalah cerita kepahitan. Berarti semua ini apakah ada ceritanya, momen-momen ketika kamu menambah, kan itu sakit ya? Sakit, iya. Dan di dalam sakit itu ada makna apa sih ketika kamu? Mungkin alasan pertama aku lihat memang pasti keren. Ya, keren, pertama lihat keren. Ya, I was 15 gitu, aku 15 tahun, tahu apa sih, ngerti pencarian apa sih jati gitu. diri gitu ya. Jati diri, dan maksudnya gini, konsekuensi, resiko, penyesalan apa yang ada di depan tuh aku nggak tahu, ya kan. Aku 14 tahun udah keluar dari rumah, aku udah syuting. Ya saat itu memang aku nggak betah lah gitu Dan kamu agak setengah kabur gitu ya waktu itu ya? Agak setengah kabur lah gitu. Dari Bali ke Jakarta itu agak setengah kabur. Dan sekalian pursuing my dream, sekalian kabur. Soalnya di sekolah di Bali juga waktu itu aku dibully gitu. Kayak bullynya tuh kayak misalnya kayak nggak ada yang mau nemenin aku, terus padahal aku baru 2 hari loh di sekolah itu tuh udah kayak seolah tuh aku jijik banget gitu, nggak ada yang mau deketin aku. Jadi ada satu orang yang kayaknya memprovokasi gitu, sehingga aku nih nggak ada temennya gitu, dan it kept going sampai aku SMP gitu. Dari mana? Dari SD? Dari SD kelas 5 sampai SMP gitu. Aku sempat dipindahin ke international school sama mamaku, dan di situ aku betah banget, bukan karena apa-apanya, tapi kayak di situ I feel like aku punya teman, aku bisa kayak pokoknya aku seneng kayak normal lah gitu. Kayak normal, dan aku seneng banget pergi sekolah tuh. Pada akhirnya aku senang sekolah. Aku nggak pernah kayak seneng banget pergi ke sekolah tuh seneng itu gitu. Tapi ternyata memang karena itu. Jadi aku suka sering sakit mah. Dari SD itu? Iya. Ternyata karena itu.
aku baru ngeh sekarang ternyata itu karena depression ya, maksudnya karena Iya. stres gitu. Ini tuh Nggak mau. bertahun-tahun kan, berjalan bertahun-tahun. Iya. Jadi ke sekolah itu menyiksa buat kamu. Kembali lagi nih akhirnya tato kan. Iya. Udah nih akhirnya lihat-lihat dan ketika aku udah awal Gadis Sampo 2004, sinetron, banyak temen dong. Seneng nih banyak teman. Salah pergaulan. Salah pergaulan. Jadilah itu satu. Kan dia mau tapak tilas apa Napak tilas. tapak tilas ya. Salah pergaulan juga gitu kan. Ya udahlah akhirnya terus mengalir gitu. Nah, kalau misalnya ditanya di mana mama papa ya itu yang aku nggak bisa jawab ya. Maksudnya ya mama pasti melakukan sebisanya dia untuk memprotek aku, tapi kemudian papa kan juga di Bali gitu kan. Jadi mama juga agak terbagi dua. Jakarta Bali. Iya, dan sekali lagi aku selalu bilang gini sih, setiap keluarga itu pasti ada masalahnya sendiri. Ketika itu memang lagi ada masalah dan ya seperti itulah. Memang harus terjadi aja juga sih. Oke. Jadi dibully itu dalam bentuk kamu nggak ditemenin aja itu sudah Ditemenin, menyakitin batin iya. sekali ya. Dan kayak main basket misalnya ya, contoh main basketnya aku nggak pernah dikasih bolanya. Ih, kayak nggak dianggap ada Iya, gitu ya. kayak nggak dianggap ada. I'm just nggak invisible gitu. Cerita ke siapa? Nggak ada. Jadi kamu pendem sendiri Nggak sampai ada. SMP. Makanya aku juga udah mulai Mulai gitulah nyobain semuanya. smoking ya. Itu umur SMP udah. Jadi apa itu supaya kelihatan keren atau itu Enggak. untuk melarikan? Melari kayak lomba pelarian aja. Pelarian sesuatu yang bisa mungkin bikin aku happy apa sih gitu. Aku nggak tahu apa. Di rumah nggak happy, di sekolah nggak happy, terus aku happy di mana gitu. Satu ya. Dan itu udah di Jakarta. Dan itu kan kamu pas di Jakarta kan umur 14-15 berarti masih SMP tuh. Masih belum pindah sekolah tuh berarti. Belum. Jadi masih. Aku sempat stop sekolah juga sih. Karena akhirnya aku kerja kan. Terus akhirnya aku mengejar ketinggalan dengan ya sekolah kayak paket C. Paket C. Gitu. Ya. Ada momen dimana tatonya ibaratnya makin banyak atau lebih intens nambahnya? Iya. Masa-masa apa tuh? Itu ketika di yang pernikahan sebelumnya ya. Di pernikahan sebelumnya. Jadi di dalam pernikahan itu. Tambah. Yang mana tuh? Jadi pengen tahu. Tambah. Nah, ketika Dan kamu keluar pernah dari jadi- pernikahan itu juga Kamu pernah jadi tato artis juga bukan? bukan tahu itu dari mana sih? Itu aku bingung Tahu. deh. Itu aku belajar sulam. Oh, oke. Sulam alis. Aku di yang sini. nyulamin orang belajar. Oh. Akhirnya bisa tuh aku tatoin orang, sulamin orang. Alis ya. Alis. Waktu itu masih tinggal di Jogja kan, buka blush studio namanya di sana. Udah. Terus habis itu cerai nih ya, goodbye. Ke Bali kan aku, ke Bali. Joinan sama temanku, dia tato artis. Oke. Jadilah itu bilang katanya aku natoin orang, enggak, aku sulam. Tato alis bukan? Sulam loh, bukan tato loh, sulam loh. Hey. Microblading gitu loh. Iya, beda-beda ya. Kayak gue nggak bisa gambar kak, mau tato gimana? Pada saat menambah banyak gitu, pada saat kamu di proses kamu gitu ya, itu kamu sadar nggak bahwa itu adalah sebuah pelarian kamu juga? Nggak sadar. Nggak sadar. I thought I love it. Oke. Aku pikir aku sangat menyukai itu gitu. Kalau sekarang kamu flashback lagi melihat itu, kamu flashback maknanya? lagi, Kamu makna itu sebagai? kayaknya aku kayak just enjoy merasa sakitnya. Terus misalnya lagi merasa kacau gitu, kayaknya tato ini deh yang merepresentasikan perasaan aku saat itu gitu. Tapi kan perasaan-perasaan itu kan sesaat ya, maksudnya. Jadi kalau orang lagi masalah tuh biasanya nulis diary gitu. Ibaratnya kamu nulisnya di badan. Nulisnya di badan. Merepresentasikan perasaan kamu. Kayak gitu, lebih kayak gitu. Perasaan apa aja itu? Aduh, Kak. Marah. Sakit. Ngerasa kayak, aku tuh selalu ngerasa kayak, Tuhan kenapa sih aku dilahirkan gitu? Buat apa sih aku ada di dunia ini gitu?
Apa alasannya, buat apa gitu? Kalau aku cuma buat diginiin aja gitu. Itu yang aku nggak bisa cerita sama kalian sih, karena itu akan menyangkut banyak orang dan aku nggak mau menyakiti mereka gitu deh. Karena mereka orang-orang yang aku cintai juga. Aku juga percaya banyak banget netizen yang sama seperti aku gitu. Dan malahan memang orang yang paling bisa menyakiti kamu paling dalam adalah orang yang paling dekat sama kamu kan gitu. That's the point gitu. Tapi bagaimana kita merespon itu saat itu, aku respon dengan sangat childish menurut aku ya, dengan tato, dengan saat itu mungkin narkoba, dengan ya even sampai saat ini ya, aku kalau misalnya memang lagi stres tuh memang aku tuh narik diri dari orang. Aku tuh bukan yang kalau lagi stres kayak halo gue stres, halo gitu, enggak. Jadi kayak narik diri aja gitu. Dan kebetulan sekarang aku ada suamiku, ada Tuhan juga pastinya, tempat berlindungku yang aku tahu aku harus kemana. Kalau dulu I really don't know where to go, just grabbing semuanya yang aku bisa grab. Patah, jatuh, luka, terus seperti itu gitu. Jadi kamu di mode survival gitu ya? Kayak iya. apa sih ibaratnya kayak hidup kayak menjalanin aja lah gitu. Iya. Gitu nggak? Ngerasa gitu nggak? Iya, kayak gitu. Jadi aku juga udah mulai kenal Tuhan waktu aku masuk penjara juga. Tapi kan proses itu kan nggak langsung kayak, langsung ya nggak bisa langsung istiqomah gitu loh Kak. Iya pasti. Iya kan, jadi kita ada proses jatuh, naik lagi, jatuh lagi gitu. Tapi memang nggak tahu kenapa ketika jatuh memang ya karena mungkin aku satu public figure dan kedua memang aku berani kali ya orangnya ya. Karena memang udah hopeless juga sih. Kayak udah hancur aja lah sekalian, udah kayak gitu loh. Oke. Ini kalau lihat perjalanan kamu yang membaca sejarah perjalanan kamu gitu lewat pemberitaan, itu kan di usia muda banget ya, belasan ketika kamu harus masuk penjara karena kasus narkoba, itu kan nggak mudah untuk anak usia belasan. Kalau ngomongin momen-momen itu nih sekarang pengen apa kamu kayak udah nggak pengen nginget-nginget kayak nggak apa-apa. Kalau misalnya mau ingat aku akan jadikan itu suatu pelajaran, bukan buat aku lagi tapi udah buat anak-anakku dan buat generasi muda lainnya. Tapi kayak generasi muda sekarang kayaknya nggak kesana deh. Justru malah sekarang yang bahaya tuh yang itu tuh gender bla 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 gitu kan. Iya. I'm very concerned about that. Okay, anyway, balik lagi. Kalau misalnya memang aku harus open di sini untuk suatu kesaksian, let's say ya, anggap saja I'm fatherless. I have a father but he's really not there. He's not really functioning gitu at that time. Ya. And my mom juga not really functioning as a mother karena dia stres. Dan dia juga punya masa lalu yang sangat luar biasa pahit gitu. Yang mana aku baru sadar, baru tahu, baru bisa ngerti di saat aku punya Tisha. Gitu. Jadi pas aku udah mulai punya Tisha, aku tuh minta maaf ke mamaku berjuta-juta kali. Karena aku baru tahu, oh begini tuh rasanya jadi ibu gitu. apa rasanya? Aku baru aja DM Tisha, tau gak? Dia tuh tadi nge-post video dia waktu masih kecil. Aku cuma bilang gini, you know what baby, I love you instantly since day one. Since I know pas hari pertama mama tahu mama hamil kamu, mama udah jatuh cinta sama kamu. And I love you so much, dan mama gak pernah mau dengar dan gak pernah mau tahu kalau kamu itu ragu akan cintanya mama, karena mama secinta itu sama kamu dan gak pernah setengah detik pun mama mikir untuk gak mauin kamu. I always want you, no matter what, no matter how young, gak peduli berapa muda saat itu. Tapi kembali lagi, Tuhan punya proses. Ketika aku merasa ada kayak ya mama aja juga manusia gak sempurna, di saat aku lagi down ternyata dia ada buat aku gitu. Anakmu ada untuk kamu. Anakku, mamaku gitu. Aku punya kepahitan di papa, aku ada kepahitan di mama. Tapi di saat aku jatuh, Tuhan tunjukin kalau ternyata mama masih ada di situ buat aku. Di situ aku baru realize ternyata mama juga punya kehidupan yang susah, yang harus dia hadapi dari suami dia yang
dulu dengan ibu tirinya dia. Makanya kayak sekarang kalau lihat orang gimana-gimana tuh aku nggak pernah ngejudge gitu loh Karus, karena setiap orang punya kepahitan yang mereka sendiri-sendiri yang harus mereka hadapi dan semuanya butuh proses. Dan aku pun percaya anakku juga seperti itu. Kayak aku bilang sama anak-anakku, I know kayak kalian hidup tuh nggak bakal mulus, mama juga nggak sempurna, but aku cuma mau bilang sama mereka, know that mau kalian jatuh, bangun, please let me know, karena apapun kesalahan yang kalian buat nggak bakal bikin mama kayak nggak cinta kalian. Mama akan selalu cinta dan mama akan selalu support gitu loh. Support dalam arti kalau kamu salah ya kamu salah kan, tetap aku marahin, tapi kita cari jalan keluar, kita cari solusi bareng-bareng untuk memperbaiki apa yang kamu lakukan salah. Misalnya kayak gitu sih Karus. It's just life sebenarnya. Jadi ada momen, justru momen kamu bisa menerima, memaafkan, lebih dekat ke mamamu justru ketika kamu juga menjadi ibu. Dan ketika aku juga waktu masuk Hotel Prodeo itu sih. Oh ya? Karena yang ada buat aku mama kan. Bukan teman-teman yang ngajak hore-hore. Teman-teman dan gini loh. Karena mama stres juga pada saat itu, jadi aku terus yang kena, sehingga aku marah sama dia gitu loh. Aku marah sama dia, tapi kan nggak ngerti, anak umur segitu kan taunya cuma omongan, melukai segala macam kayak gitu kan. Mama kan nggak maksud kan kayak gitu kan. Jadi aduh susah deh Kak, kalau misalnya udah kayak masalah keluarga tuh susah banget gitu. Makanya kadang kalau misalnya aku lihat di social media tuh banyak banget anak-anak yang kepahitan sama mama papanya tuh, aku ikut sedih. Because I know how they feel, tapi kadang kayak aku pengen banget bisa bilang kayak mama papamu juga punya perjalanan yang menyakitkan gitu. Seperti yang aku bilang sama Karus tadi, kalau orang dulu tuh mungkin kalau you have mental illness, lo ke dokter, lo orang gila gitu. Kalau sekarang kan udah enggak kan. Orang dulu kan nggak bisa Kak. Dan seberapa kepahitan itu mempengaruhi kamu sebagai seorang ibu? Aku sempat menjadi seseorang yang aku tidak pernah mau menjadi. Waktu Tisha kecil, sempat aku keras banget, militer banget sama anakku. Kemudian habis itu aku kehilangan Nala sama Precious. Waktu dia ambil, itu ketika itu aku langsung benar-benar bertobat. Aku minta maaf sama Tuhan, aku bilang Tuhan, aku mau mereka kembali karena mereka kekuatanku, aku nggak bisa jauh dari anak-anak. Aku bucin banget sama anak-anak kan. Memang aku melakukan kesalahan tapi not di depan mereka memang, tapi mungkin Tuhan bilang kayak ya lo jadi ibu harus benar, mau di depan belakang lo tetap harus benar. Kayaknya Tuhan mau nyampein itu gitu. Jadi 2 anak tuh diambil dulu sama Tuhan saat itu dan aku hancur berantakan. Aku cari mereka gimana pun caranya sampai ke adalah sungai di Jogja dan mereka ada di situ, dibawa lari lagi gitu kan segala macam. Terus aku pikir gini, kayaknya memang aku nggak bisa lawan Tuhan deh. Kayaknya memang ini harus terjadi gitu. Memang aku harus relakan mereka dulu gitu, supaya aku bisa membenahi diri. Tisha lagi sama omanya waktu itu. Kamu sendiri? Aku sendiri. Dan kayak layangan putus? Kayak layangan putus. Di tahun itu? Itu sebelum kecelakaan atau sesudah kecelakaan? Sesudah. Wow. Ada banyak kejadian. Momen itu kalau di skala 1 sampai 10, seberapa chaosnya hatimu? 10 tuh chaos banget. 1, 2, 3, 4. Bisa dibanding. Kecelakaan itu adalah penyelamatan buat aku. Penyelamatan justru. Kehilangan anakku tuh yang paling sakit. 11 kayaknya berarti itu ya. Kechaosan hati itu. Iya, nah aku itu yang paling top. Paling top. Makanya aku berusaha sekuat tenaga sampai hari ini juga. Aku mau terus jadi lebih baik buat mereka juga. Ketika anak kamu ya kehilangan karena itu diambil gitu ya, kamu gak sama anak-anak, gimana cara kamu? Hancur. Iya, gimana? Hancur. Kemudian aku lihat Tisha, kalau aku tetap gak bangkit, aku akan kehilangan satu lagi.
So I have to stop everything that I do now yang mengasihani diriku. Udah, it's not all about me anymore, it's about the kids. So aku mulai menata hidupku, mulai ketemu Dimas. Di saat aku punya Dimas juga, kita kan teman dulu ya. Aku cerita semua kepahitanku, kayak Tuhan juga sediakan Dimas gitu loh. Buat aku juga, aku bisa numpahin semuanya. Aku tuh nggak ada yang aku sembunyiin sama Dimas. Dari awal sampai akhir ceritaku, dari yang terparah, terburuk, semua aku buka di atas meja. Aku cuma mau bilang kalau emang mau ada hubungan, ya mau lanjut apa enggak, karena aku sehancur ini. Gitu. Aku nggak butuh orang yang kayak hancur lagi. Tapi dia pun juga begitu, aku juga hancur sayang, dia bilang kayak ini gitu. Ya udah, akhirnya kita menerima satu sama lain. Dan dia waktu itu pernah berjanji aku akan berdoa supaya aku bisa membantu mendapatkan Nathanael dan Precious kembali di pelukan kamu. Setelah kita menikah di tahun 2020 Februari, COVID. Hancur juga tuh kita tuh keuangan. Aku sempat cerita tuh, bener-bener kayak gaji cuma 2 juta, baru nikah banget, nggak ada tabungan ya kan. Udah deh, hidup seadanya banget. Rumah juga kecil banget, yang nggak ada kelabang lah segala macam itu kan. Tapi sebenarnya rumahnya enak, cuma ya memang rumah lama aja gitu. Udah dari situ kita jalanin, dan tapi kita happy loh sebenarnya. Jujur happy. Cuma setiap malam aku nangis aja karena aku kangen sama Precious sama Nael kan. Aku lagi hamil juga hamil Jerome yang anak keempat. Wah, jadi itu hormonnya gila banget tuh. Setiap malam nangis. Ini aku sampai agak keskip jadinya nih. Soalnya kan pernah kita wawancara di Bali, itu kan ada. Iya, nggak lama lah setelah itu. Nggak lama setelah itu diambil lagi. Enggak, itu. Oh, itu baru, masih ada. itu masih ada. Nggak lama lah setelah itu. Itu aku lagi balik ke Jakarta untuk, kayak aku bilang kan, kota Jakarta itu sangat traumatis buat aku. Di Bali baik-baik aja, pas di Jakarta rada aja gitu. Jadi, oke, kita kan ke Bali nih. Harus ke Bali kan. Tunggu. Lengkap tuh. Kan ke Bali pas kamu bercerai itu ya kan? Iya kan? Iya. Itu kan aku lihat ada Nathanael dan Precious di situ. Yeah. And how do you see me? How do you see me? Do you see that I'm fine? Terlihat fine sih. Ya, lagi pinter ya actingnya ya. Tolong film coba kalau ini banyak skipnya nih aku nih ya. Ini kita pernah wawancara. Kan kamu sempat waktu nikah tuh ngilang ya kan dari dunia hiburan tuh, nggak pernah lihat lagi. Iya, nggak boleh soalnya kan. Memang nggak boleh. Terus habis itu kan udah nih berita perceraian. Terus kamu muncul lagi kan, ada tuh di Jakarta, mulai main sinetron lagi, nyanyi gitu kan. Nggak berapa lama tiba-tiba ada kecelakaan gitu. Terus dah itulah ada turbulence. Ya berapa lama terus ya itu kita ketemu di Bali. Ada tuh anak-anak kamu semua 3 di situ waktu itu. Kamu belum nikah sama Dimas? Belum. Itu apa yang terjadi di situ? Itu anak-anakmu belum diambil? Belum. Oh wow. Itu aku lagi hancur. Aku lagi coba untuk bangkit gitu loh. Iya. Lagi kayak rock climbing tuh. Iya. Tapi nggak pakai harness. Iya, aku melihatnya kamu memang lagi mencoba kayak lagi baru mau bangun lagi gitu. Jatuh lagi. So, jadi ceritanya I met a guy dulu, terus habis itu dia bilang dia duda. Ternyata punya istri, bohong sama gue, sampai apa sayang namanya? Surat cerainya itu dipalsuin sama dia. Karena aku bilang gini, nggak mana, ya udah kalau mau cerai mana surat. Ada tuh ala-alanya. Ada. Emang waktu itu beda agama sih kan. Jadi ya kalau nggak paham jadinya kan. Oke, terus. Oh iya udah. Terus udah. Sempet tuh istrinya datang, aku pede dong aku. Oh ini istrinya nih yang gila nih, gue bilang gitu kan. Percaya dong, udah ada bukti, udah cerai. Iya. Cerai.
ya kan ini bin siapa ya, kan aku nggak tahu binnya bin siapa. Terus akhirnya istrinya baik-baik sama aku, dia bilang ini binnya aja udah beda. Aku nggak tahu dia tinggal di mana, gue buntutin Karos, gue buntutin ternyata bener belum jelek. Hancur, gue live, Terus? dilihat ada yang lapor, anak-anak lagi liburan sama Bapaknya? nggak dibalikin. Itu ceritanya. Gue habis ditipu. Terus anak-anak? Terus anak-anak hilang. Lagi ibaratnya baru mau berdiri nih, gitu ya. Surat cerainya ada guys, ada serius. Jadi kamu udah sempat Gue nikah? udah ganti handphone lagi kalau nggak ada. Kamu nikah sama dia? Enggak, pacaran. Apa yang kamu rasain pada saat Ditipu itu? lah. Ditipu tuh udah, oh iya, Ditipu, kehilangan anak. Kok bilang sama dia tanggung jawab loh. Oh udah semua zoo lah. Kebun binatang sudah semua keluar dari mulutku. Gara-gara kamu hancuri hidup, aku bilang gitu, segala macam bla. Tapi saya Tuhan bilang enggak, kamu, you fix yourself first. Jadi ternyata belum fix ya. Karena waktu aku terakhir datang kamu di rumah I papa thought I mama. was fixed too. Makanya kan Tuhan tuh penilik hati, dia tahu yang di dalam hati kita apa yang perlu diperbaiki, apa kita Apa siap, ternyata yang belum apa di-fix? enggak. Put God first in everything you do. Tiap langkah yang kamu mau lakukan, doa, tanya Tuhan dulu. Jangan semua lu putusin sendiri, nggak kayak gitu caranya. Jadi apa yang waktu itu kamu lakukan nggak tanya Tuhan dulu? Ya itu pasangan hidup itu. Ya so tau aja, oh iya percaya aja, bodoh gitu. Bodoh, TOLOL. Itu penyesalan banget itu ya, Makanya gara-gara pas orang ketemu yang Dimas, doanya Tuhan Yesus. Aku bilang kayak, Tuhan wah gencar banget. Tuhan bilang iya, ternyata bener. udah kamu punya trust issue ya kan? Ada trust issue kan? Oh iya banget. Oh iya jelas. Jelas banget, Terus masih kan? percaya lagi. Iya, terus ada datang lagi itu kayak trust issue-nya tuh Karena- dihancurin bang. Tapi Gitu. kan karena trust issue itu aku bilang mana surat cerainya. Iya dong. Udah merasa memprotek diri dong iya, ya. merasa- Terus aku merasa pikir aku udah sukses. Udah memprotek pinter nih diri, ya, kan, udah ya. Pinter. Ternyata masih tertipu gitu. Jadi kayak yang anak gue diambil. Aduh. Dan bodohnya gue kayak kenapa harus pelarian ke minum gitu. Terus live lagi kan soalnya udah lupa kan. Sampai Pada saat lagi patah hati itu kamu nge-live dan itu, jadi itu ada alasan untuk anak kamu diambil. Berapa lama tuh? 3 tahun kayaknya. Aduh, nggak boleh ketemu. Ketemu sih. Ya awal-awal gak boleh ketemu. Akhirnya aku bilang sama dia oke, aku tahu aku salah. Ya udah nggak apa-apa, ambil aja dulu anak-anak deh gitu, aku bilang gitu. Aku perbaikin diriku dulu, aku bilang gitu sama dia, sama mantan suamiku. Ya udah, tapi ya ketemu, tapi setiap kali dari kan di Semarang kan, setiap kali habis ketemu anak-anak 3 hari seminggu itu pas pulang, aduh sakitnya kak. Waktu ketemu seneng banget, tapi waktu perpisahan ini saksinya juga Dimas saksi. Itu pukulan yang berat yang membuat kamu bergegas untuk kembali ke Tuhan. Gimana pun caranya. Ada momen apa nggak keajaiban yang terjadi ketika kamu mulai mendekatkan diri ke Tuhan? Banyak banget sih kak, aku nggak apa ya sayang. Ya momen itu yang paling gila tuh itu sih. Kenapa Dimas bisa dapat kerjaan pas COVID di Semarang? Kenapa nggak di kota lain? Doamu apa waktu itu? Ya aku cuma bisa nangis doang kan. Aku cuma bisa nangis. I miss them. Aku udah nggak bisa doa lagi kak. Udah kayak menurutnya kayak aku udah udah kayak nggak layak aja gitu kan. Ya udah pasrah aja Tuhan mau kayak gimana gitu. Ya tapi tetap pasti ada harapan lah kalau pengen
sama-sama lagi semuanya gitu. Terus out of nowhere tiba-tiba ada telepon, dia ini ada nih job di mana lu di sini gimana gini nih. Iya nih gajinya turun jauh banget. Karena kan Bali kayak dead town kan waktu itu kan, bener-bener entertainment gak jalan masa sama COVID sekali, ya? parah. Legian aja kayak blackout gitu. Bener-bener kayak gak ada kehidupan sama sekali. Udah ke Semarang lah. Udah Di Semarang? setahun di situ. Tapi itu juga struggle buat aku karena aku nggak punya siapa-siapa dan dia sibuk kerja. Tapi aku punya anak-anak kan. Nah tapi anak-anak kan udah 3 tahun nih nggak ketemu. Jadi penjajakan lagi. Banyak hal-hal yang kok behaviornya aku nggak kenal ya, nggak kayak Eces yang dulu, nggak kayak Briana yang dulu, nggak kayak Nael yang dulu gitu. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan gitu. Ternyata suatu jawaban doa. Yang ini aku pelajari, satu jawaban doa itu juga ada sesuatu juga yang kayak beriringan gitu loh. Jadi doa kita dijawab juga ada yang harus kita tanggung juga gitu memang. Apa misalnya? Ya itu dia kayak oke, kamu minta ini ya, tapi tetap ada selama kamu hidup masih ada tanggungan juga yang harus kamu jalanin. Misalnya kamu mau anakmu kembali ya, tapi kamu berkorban, kamu nggak ada siapa-siapa di situ ya gitu. Kamu emang benar-benar harus you're all alone. Suami aku Kerja dari jam 10 pagi udah berangkat kerja sampai jam 4 pagi. jangan ngeluh. Iya. Aku temen nggak banyak. Trust issue. Dan memang aku jarang bisa deket sama orang tuh, nggak gampang gitu Kak, nggak tahu kenapa. Dari perjalanan kamu hidup itu kan berarti banyak hal-hal yang traumatis ya. Nangis setiap hari itu kan gitu. Masih ada sisa-sisanya nggak sekarang? Nggak sih. Bentuknya apa? Kayaknya waktu masih kecil deh. Jadi kayak traumasi masa kecil. Aku pun juga kadang nggak sadar. Cuma waktu itu aku pernah di hipnoterapi sekali di psikiater. Itu jadi gini. Pertama dia bilang, coba kamu bayangkan orang yang kamu sayang hadir gitu. Langsung muncul opaku. Udah the best person ever. Dulu kan aku kecil tinggal di Bintaro sama opa kan. Opa tuh yang paling sweet, yang kayak setiap weekend aku digandeng tangannya, diajak nonton. Dulu zaman-zaman apa sih, Pocahontas. Selalu berdua gitu. Itu ya rumah tangga papa mama lagi dicobai lah gitu. Jadi payungku tuh cuma opa doang gitu. Opa meninggal waktu aku umur 12 tahun. Aku udah feeling, aku ngotot sama papa tuh aku udah di Bali. Aku bilang aku mau ngomong sama opa, mau ngomong sama opa. Gak bisa nak, katanya mama yang udah di Jakarta. Opa udah kecapean, please lah mau ngomong gitu. Kali ini aja gitu. Kasihan opa, katanya udah. Akhirnya aku tidur bener, besok pagi jam 6 pagi opa udah gak ada. Dan aku kayak belum puas karena aku belum say goodbye, aku belum peluk dia gitu. Jadi aku umur 12 tahun itu aku hancur. Kayak aku hilang pegangan gitu. Dulu kalau misalnya ada apa-apa selalu ke dia yang calm me down. Gimana ya, yang sayangin aku banget gitu loh. Sosok seorang ayah, sosok seorang semua itu ada di opa gitu. Dia pegang tanganku kalau tidur. Padahal kan tidurnya masih gini, ini kasur opa, ini kasurku nih. Jadi kayak udah gak boleh sekasur lagi kan, karena opa-opa udah sempit. Itu tetap pegangan tangan. Di sela-sela. Aku kangen banget sama dia. Aku sampai kadang sekarang, puji Tuhan, kadang kalau lagi pelukan sama Dimas, kadang Dimas baunya kayak opaku. As I feel so calm. Kayak itu juga dari Tuhan deh, pastinya. Terus pas opa meninggal, aku kehilangan sebesar itu, kayaknya gak ada yang ngerti. Gak ada yang validasi perasaanku. Dikira aku rebel atau apa gitu.
Karena mereka semua udah sibuk sama Masalahnya masing-masing. masalahnya masing-masing. Dan aku nggak tahu, aku belum tahu Tuhan, udah nggak tahu, aku nggak ada yang ngarahin gitu loh. Mamaku juga udah stres gitu, kasihan juga. Jadi proses kesedihan yang belum selesai ini ternyata terbawa panjang. Aku pikir udah selesai sih Kak, tapi mungkin harus ada penyembuhan dari dalam kali, aku nggak tahu, I have no idea. Tapi maksudnya kayak orang sih ngeliatnya aku strong aja, happy aja gitu. Ya memang harus, ya gimana lagi, masa harus mau nangis terus, orang punya anak ya harus kuat lah gitu. Tapi ya I really need to fix something gitu loh, masih belum 100%, tapi aku percaya aku pasti bisa sembuh gitulah. Jadi masih ada sempat ada penyesalan karena kamu belum say goodbye. Iya. Ada apa lagi yang sebenarnya kamu pengen sampein ke Opa yang belum kesampaian? Aku kangen banget aja. Soalnya kayaknya aku ngerasa sebelum ada Dimas ya, orang satu-satunya yang memperlakukan aku indah itu cuma Opa. Sebelum aku kenal Tuhan, sebelum aku ada Dimas, cuma dia. They treat me like a girl. Like a girl. Aku nggak perlu jadi kuat, aku nggak perlu jadi kayak, aku ngerasa safe gitu loh, aku ngerasa aman gitu kok ada dia. Pas dia pergi kayak dunia udah nggak aman lagi buat aku, dan aku bingung harus pergi kemana. Tapi sekarang papa mamaku udah we all good, we all fine. Papaku juga sakit ya kan, jadi udah aku juga udah peluk dia kemarin pas akhirnya aku pindah Jakarta lagi kan, dia kan penglihatannya juga udah nggak bisa jauh kan. Pas aku bilang, "Pak, Ila cari uang dulu di Jakarta," Ila bilang gitu, peluk, dia kan masih pakai selang gitu. Udah, aku tuh selalu ngeliat papa tuh nggak pernah nangis gitu. Terus pas oke ya dia bilang oke, sukses ya, pasti sukses, amin dia gitu. Udah, terus aku pergi, terus aku longok lagi, aku lihat dia ini kayak gitu. Di situ aku sadar kalau he's changing. Aku sadar juga, ternyata dia cinta sama aku gitu. Selama ini aku cari validasi gitu dari dia. Kamu sempat merasa tidak dicintai. Makanya gampang banget jatuh ke pelukan laki-laki yang gak jelas gitu. But it's okay. Sekarang aku jatuh ke pelukan laki-laki yang tepat, puji Tuhan. Tepat buat, gak cuma buat aku, tapi buat anak-anak juga. He loves my kids very much. And I can feel that. Dan semua itu ada prosesnya. Kita mau tunjukin foto. Kita ngomong perjalanan seorang Sheila Marcia. Dia cerita di umur 12. Dia ngerasa kehilangan, kesedihan, rasa menyesal, rasa kehilangan pegangan, ya, hancur. Tapi kita lihat fotonya kayak gini dong. Ini senyumnya amat manis gitu. Gak ada yang tahu kepedihan di dalam hati kamu. Makanya kalau misalnya ada konten, maaf, ada orang yang itu sehari sebelum dia melakukan hal itu dia kelihatan baik-baik aja. Memang mental illness itu kamu nggak bisa lihat. Kesedihan orang tuh you never know. Jadi balik senyum ini ketika masih belasan tahun ini, 15, kamu masih udah punya mah. Apalagi secara fisik. Ketika aku di hipnoterapi, aku ngerasa kayak ada perasaan aku rasa waktu aku kecil. Aku kecil itu di waktu di sektor 3 itu aku umur berapa ya? Kalau nggak salah kelas 1 atau kelas 2 SD. Itu sekitar berapa ya? 6 tahun ya. Itu ada perasaan di mana badan aku berat, kesemutan satu badan, terus makin berat sampai aku nggak bisa tahan.
aku muntah. Aku sering ngerasa itu waktu aku umur SD kelas 1, 2. Coba mungkin yang tahu itu apa, aku nggak tahu. Cuma waktu aku di hipnoterapi, aku merasakan hal itu. Merasakan hal itu lagi. Ketika ditanya, kamu bayangkan siapa yang menyakitimu paling dalam? Pas aku pikir siapa ya? Ternyata muka dia muncul, muka beliau muncul. Aku ngerasain hal yang sama. Oke, aku baru tahu ternyata depression itu nggak cuma buat orang besar. Oke, buat para ibu-ibu, kalau sama anaknya lagi marah, jangan nyakitin mulutnya. Marah boleh, tapi nggak usah nyakitin. Marah itu nggak perlu nyakitin loh. Kata-katanya. Kata-katanya, nggak perlu dengan makian. Please. Kalian nggak pernah tahu betapa itu membekas. Kalau misalnya memang ada something wrong with you, with your past, sembuhin diri kalian. Jangan sampai anak kalian kena, kasihan. Walaupun nggak inten loh Karus. Padahal mungkin ada yang satu kejadian aja bisa sedalam itu. Berkali-kali pasti. Berkali-kali pasti. Please, aku cuma kayak pemohon aja. Sekarang lagi happening banget fatherless. Yes, that's true gitu. Tapi aku juga sering banget lihat ibu-ibu di mall apa gitu. Kalau ngomong tuh sama anaknya kasar banget. Ya entah dia akan menjadi anak yang hancur atau entah dia akan menjadi anak yang sama persis. Udah itu aja, antara dua itu aja. Walaupun dia nggak mau, tapi ternyata menyontoh. Kamu sempat ada di fase itu. Ya. Itu yang menyebabkan kamu simbolisnya adalah Karena ingin tampil lebih hidup mama juga gak gampang Kak. Dan itu yang menyebabkan kamu secara, ya ibaratnya secara simbolis membersihkan tato dengan tadi kata-kata supaya kamu enak dilihat sebagai ibu lebih. Ya itu kan seperti sebuah kata-kata itu kayak menurut aku ya jadi kayak simbolis bahwa itu si Koali sih yang ngomong sama aku, yang bikin aku ternyata ngerasa bahwa bukan aku yang ngomong tapi Koali yang ngomong ke aku. Dia kayak dia mau tolong aku karena dia mau melihat aku seperti itu gitu loh, dan itu ngebuat aku terharu karena yes, that's exactly what I want gitu loh. Walaupun memang anakku fine-fine aja dengan aku tatoan dan segala macam, baik-baik aja. Aku tuh sama anakku nggak pernah marah tahu. Marahnya tuh nggak pernah kayak gimana, tanya aja. dari dulu tuh. Karena gini loh, mereka cuma kayak dipelototin aja atau cuma kayak gini mereka udah tahu kayak langsung. Udah nggak perlu gitu. Dan kalau marah tuh cuma kayak I need to talk to you, dan jangan depan orang gitu. Aku cuma kayak Tisha, I don't like it, why? Kenapa? Dari dulu kamu gitu? Aku selalu kayak gitu. Dari dia umur 8 tahun lah. Aku sempat jadi ibu toksik, kemudian umur 7 tahun, 8 tahun tuh aku akhirnya ajak dia ngobrol, terus aku minta maaf sama dia. Dia bilang, Tisha nggak inget, dia bilang gitu dengan polos. Aku bilang, it's okay sayang, even though kamu nggak inget, tapi ini untuk hatimu. I said, Mama minta ampun, Mama minta maaf kalau Mama pernah menyakitimu dari kata-kata, dari perbuatan, pernah menyeret kamu di keadaan yang sulit. Mama minta maaf, Mama minta ampun, di hatimu yang paling dalam aku pegang dadanya dia. Gitu. Aku minta ampun sama dia. Dan aku percaya itu menyembuhkan karena kita semua punya kayak alam bawah sadar gitu loh Kak. Kalau kamu sendiri juga, kalau kamu mendapatkan kata-kata itu dari tadi orang yang I know that my mom loves me so much. Kalau kamu menerima kata-kata itu seperti yang kamu ucapkan ke Tisha, kamu juga akan merasa lebih enteng di hatimu. Yeah, I think so. Yeah. But she don't remember. Tapi kamu sudah memahami dan Sudah melepas kepahitan itu. Iya. Karena buktinya ketika aku susah, yang ada siapa? Sama seperti pesan tulisanmu buat Tisha. Nih,
mendekati kata panjang, tetapi ada satu pesan yang di bold nih. And remember that friends may come and go in your life, but never forget that you have us, the family. Dan itu yang kamu rasakan. Ketika kamu dalam kondisi apapun, mamamu ada selalu. Mulai dari yang waktu itu, sebelumnya aku gak pernah rasain. Mulai dari yang ketika kamu masuk. Ya makanya jadi salah pergaulan, kayak aku gak mau anak-anakku kayak gitu. Karena kalau orang lain mau sebaik-baiknya terlihatnya orang lain, kita gak tahu dalam hatinya apa. Tapi kalau family gitu loh, ya maksudnya kalau aku sih, aku jamin ke anakku, aku gak akan use you atau you know kayak jamin deh, aku bukan ibu yang seperti itu, so you can trust me. Apa Dimasnya juga. Oke. Ya. Ini kalau ini momen juga nih ya, jadi sampul. Dia sedang menapaki perjalanan yang hampir sama dengan ibunya di usia yang sama juga ya kayaknya ya. Hampir sama juga. Hampir sama juga gitu. Aku 14, dia 15. Apa yang kamu mau omongin ke dia selain itu tadi? Ketika menapaki ini. Udah aku omongin kok. Jangan mancing lagi deh. Udah ada kepancing mulu nih. Aku cuma bilang gini. Aku bilang jangan sombong. Jangan sombong. Kalau kamu sombong, mama pites. Oke. 1, 2. Kamu anak yang hebat. Kamu bisa meraih ini semua bukan karena siapapun, bukan kamu anaknya siapa, no. Dia itu semua hard worknya dia sendiri, walaupun aku yang mengarahkan, but it's all her hard work. And aku cuma pesen, jangan pernah tinggalin Tuhan Yesus di tiap langkahmu. Kamu bisa ada di sini bukan karena kuat dan hebatnya kamu, tapi ini semua karena Tuhan punya rencana buat kamu. Karena kita hidup bukan untuk kita. Kita mau oke, misalnya kita udah sukses, udah tenar banget, udah kaya banget, terus mau apa? Kita harus bisa berguna buat orang lain, kita harus taat sama apa rencananya Tuhan yang kita kan dibikin buat purpose. That's what I want her to know gitu. Jadi apapun kamu nanti itu bukan kekuatan hebatnya kamu. So keep humble, dan satu lagi jangan pernah mengulang kesalahannya mama. And I know that she is smart enough not to do that. Salahnya adalah, akar kesalahannya adalah? Kalau akar kesalahan sepertinya aku sudah lagi mencoba memperbaiki itu untuk menjadi mama, orang tua, sama Dimas juga yang dia bisa share everything. Dan aku memvalidasi apapun itu perasaannya dia. Ngomongnya pelan-pelan, marahin dia juga nggak depan orang gitu loh. Jadi kayak I try my best gitu untuk mentalnya dia supaya dia healthy. Kemudian semua kembali ke diri dia lagi sendiri. Segala keputusan yang dia putuskan dalam hidup itu harus disertai sama Tuhan dan keputusan yang matang. Kalau emang kamu nggak tahu, ask me. Kan mama ini lebih pengalaman nih. Kita share lah. Nanti kan kita bisa rembukan solusinya gimana gitu. Dan jangan melakukan satu keputusan ketika kamu marah, kamu sedih. Jangan gitu. Karena itu pesanmu adalah you always have us. You always have us. Itu nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga deh. Takut kalau ngomong Betul, kita betul, dulu. Betul. Harus Tuhan dulu, Tuhan nggak dulu. bisa. Oh my God. Nggak kepancing. Nggak. Oh. Lihat foto ini lagi gitu. My baby, dia berjuang sama-sama sama aku. Dari dia kecil, aku nggak bisa bicara, takut ada yang marah, takut ada yang murka nanti jadi drama lagi. Tapi intinya dia akan jauh lebih kuat dari aku sih. Ya dia sempat di-treat nggak adil lah oleh seseorang gitu. Cuma
she made it. Ya, I protect her juga pastinya. Dia adalah warrior kecil di samping kamu. Iya, dari di kandungan sih dia warrior sih. Waktu aku pertama kali ngecek dia kan di salah satu rumah sakit, dibilang katanya aku hamil anggur katanya. Tapi feelingku bilang rasa tidak. Dan kakak tahu nggak, semua orang tahu aku hamil di luar nikah dari mana? Bocor dari rumah sakit itu. Coba deh, ada yang bisa respect nggak? Ada nggak aku ngomong? Nggak ada loh. Itu rumah sakit itu loh, rumah sakit internasional loh. Aku nggak tahu bisa begitu. Seharusnya kan data pasien kan sangat pribadi kan. Aku nggak bangga loh atas perbuatanku. Tapi aku merasa aku harus tanggung jawab dan aku menyayangi anakku, mencintai anakku sepenuhnya. Dan aku pasti akan ngerawat dia tetap. Tapi bukan aku yang berkoar. Tapi saat itu aku nggak tahu, aku nggak punya media sendiri. Nggak seperti ini. Aku nggak bisa ngomong gitu. Kalau aku ngomong maaf, ya saya dulu sama wartawan ada yang seperti potong-potong. Jadi kesannya beda lagi, headline-nya beda banget sama dari kenyataannya. Apa? Ya banyak Kak, banyak gitu. Jadi makanya aku takut untuk Ngomong. melawan. Itu kan udah salah sebenarnya, rumah sakit itu udah salah sebenarnya. Sampai itu data bisa bocor kan harusnya dia salah dong tanpa Persetujuan kamu. persetujuan aku. Tapi aku nggak bisa lawan karena aku nggak kaya. Jadi aku cuma terima nasib aja. Orang mau ngomong apa terserah. Dan kamu lampiaskan. Bapaknya siapa? Nggak ngomong gue. Serah dia mau ngomong apa enggak. Nggak mau dari aku. Aku nggak bocor orangnya. Kamu telan sendiri itu ya? Iya buat aku buat apa? Buat apa aku yang berkoar gitu loh. Itu aja. Aku sih orangnya nggak ribet, nggak mau drama. Ya, tapi pada Pokoknya saat ini kesalahanku ya aku tanggung jawab. Udah gitu aja gitu. kamu nggak pengen cerita-cerita juga, nggak pengen ini. Ya kalau pengen misalnya sampai nggak ketahuan juga ya mungkin dulu ya lebih baik gitu ya. Aku berkarir dulu, pada akhirnya nanti aku berkesaksian bahwa iya ini tapi dia adalah tetap anak yang baik gitu. Ya nggak tahu lah, tapi ya namanya juga perjalanan perbuatan yang salah mungkin harus terungkap. Kan ada kan ganjaran dari dosa itu adalah malu atau kematian kan. Aku di agama segitu sih. Kalau nggak malu kematian. Ya mungkin malu itu yang awal. Tapi untuk Leticia-nya sendiri aku selalu bilang aku malu dengan perbuatanku, tapi kamu aku bangga. It's a two different thing. yang berikutnya, foto berikut. Udahan yuk. Yang Hey, save me. Aduh. Habis. Cuma di podcast ini doang. Kak, jago banget sih. Oh, kurang banget ini. Udah dong, Kak. Tuh nempel kan. And they're not perfect, but I love them so much. Aku cuma mau pesan satu guys, aku adalah anak terakhir dari mama papaku. Itu aja. Jadi nanti kalau Tisha someday sukses, ada yang ngaku-ngaku Joseph, bukan. Maaf sayang, aku harus ngomong. Aku takut dia ngancurin hidup anakku juga. Anakku udah cukup. Tidak ada pernikahan lain. Mamaku adalah yang terakhir. Sampai saat ini. Please banget. Kalau ada Joseph lain, anaknya papa,
paling terakhir aku. I'm the last one. Kalau ada yang lain, kalian bisa tahu sendirilah apa maksudnya. Aku nggak mau ngomong. Kemarahanmu adalah Aku marahnya karena kenapa harus pakai nama opaku. Cluenya 1 tahun di bawah Tisha, oke? Kamu marah karena pakai nama opamu. Aku pengen bisa maafin Kak. But I'm doing it. Aku akan memaafkan. Papa aku maafin. Udah. Tapi orang itu? Aku nggak bisa tinggal diam, Kak. Kayaknya memang ini udah harus saatnya deh. Iya, aku ngomong ini kayak mungkin harus today. Kayak dari kemarin saya aku udah bilang sama Dimas dari berapa setahun yang lalu. Dimas bilang udah yang jangan ya, udah biarin. Aku bilang aku takut anakku dihancurin lagi. Gimana cara? Aku pengen orang tuh tahu gitu loh. Maksudnya kayak dia bukan, she's not part of the family. Kenapa kamu takut dia bisa menghancurkan anak kamu? Karena dia sudah mulai ngomong yang aneh-aneh. Bahwa dia adalah part of the family ini. Banyak lah mamaku. Mamaku sama papaku sudah menikah dari tahun 88 sampai hari ini masih menikah. Kalau sampai ada yang lebih muda daripada aku, apalagi seumuran anakku, mengatakan bahwa dia adalah adikku. Tidak benar. Gak tahu, yang penting bukan dari pernikahan yang sah pastinya. Yang berikutnya. Apa doamu waktu itu? Sebelum Tuhan pertemukan kamu dengan Dimas. Aku tanya sama Tuhan, Tuhan isi Tuhan, aku udah, Tuhan ampun, aku udah gak mau, aku udah capek, salah orang lagi. Aku pengen sama orang yang benar-benar Tuhan sediakan buat aku gitu. Pakai dia. Saat itu malah aku kayak ngerasa ada kayak pokoknya ya jangan sakitin Dimas juga ya gitu, kayak ada perasaan itu. Akhirnya ternyata kita berproses juga. 6 tahun kita menikah ini. 6 tahun kita menikah, prosesnya luar biasa di tahun kedua. Tapi kita survive. Dan kita Tahun bertumbuh kedua bersama. Tahun kedua itu bukan karena COVID ya? Survive-nya? And no one, gak ada laki-laki yang pernah mencintai aku seperti Dimas mencintai aku. Ketulusannya. Kamu ngapain emang? Apa? Kamu ngapain sampai teruji itu sih? Iya, I did a pretty bad stuff juga karena merasa tersakiti. Kamu Ya, trust issue? Saling lah. Jadi aku belum sadar dengan diriku sendiri, Dimas belum sadar dengan dirinya sendiri, tapi akhirnya kita bisa. Dan masalah itu udah tidak pernah kita bahas lagi sampai detik ini. Dimas gak pernah bahas. Apa yang membantu? Apa yang bisa membantu melewati badai itu? Dengan cara apa? Caranya gimana sih, Yang? Kita bisa ngelaluin badai gimana caranya? Dia taat sama Tuhan sih waktu itu. Bertobat? Dia yang taat. Tadinya aku masih marah aja, dia mau ngomong awal. Dia ngomong, sayang, aku yakin gak akan bisa cintain kamu kayak aku. Gitu. Dan dia ngomong, gitu. Belum sih baru gitu. Terus Akhirnya dia usaha dapetin aku balik. Akhirnya dia berserah sama Tuhan. Malah gue kelepek-kelepek lagi sama dia. itu yang kamu bilang pas kamu lihat dia tidur dan kamu ngerasa kayak
Nggak, itu awal. Oh, itu awal. Itu dia pernah tidur siang di rumahku tuh, dia di Bali. Terus aku ngeliat kayak gitu, Tuhan pilih dia. Terus yang waktu kita dipulihkan itu malah pas di klub lagi. Jadi gimana tuh? Di klub ya, kita dipulihkan ya. Jatuh cintanya ya. Jatuh cinta lagi? Ketemunya nggak di klub. Jatuh cinta lagi di klub? Iya. Emang kita tuh nggak bisa batasin kuasa Tuhan deh. Kuasa Tuhan tuh emang ada di mana aja, di tempat ya ibaratnya jelek sekalipun tuh ya. Gimana? Tuhan bisa bekerja loh. Jadi ibaratnya aku cuma gini aja. Ya pokoknya gue mau kesini gitu. Terus? Ya udah kesana ya serah gitu. Terus. Ganggu banget. Terus udah dia datang. Kok ganteng ya gitu. Terus kayak gue deg-degan lagi gitu. Kayak Tuhan apa ini, kenapa gue meleleh tiba-tiba gitu. Terus jadi kayak ada lampunya gitu ya. Nah, tuh. Kayak gitu. Tahu nggak dia bilang apa? Aku tuh pas mau datang, Tuhan bilang kayak dia ada perasaan gini. Dimas, don't be afraid, karena dia takut. Dia bilang, dia diapain lagi kan sama Ila kan, dicuekin diapain gitu kan. Dia bilang, no, I'm gonna make you shine like a church. Di klub? Itu yang di klub. Make you Itu shine yang like ditanam, a church? ditanam ke Dimas. Dimanapun itu. Di situ akhirnya Dimas masuk ke klub itu. Tapi kamu merasakan cinta itu. Aku merasakan cinta itu. Tuhan yang bisa membolak-balikan hati manusia. Kamu tergetar. Dan aku bergetar dan aku bilang kayak, kok aku ngerasa ini lagi? Jatuh cinta. Orang seminggu yang lalu aku udah bilang sama dia, kok padahal udahan ya. Kayaknya kita udah aku mendingan sendiri aja deh. Udah aku gak berpasangan gak apa-apa, udah kayaknya udah bukan nasib gue deh berpasangan gitu. Udah kayak gitu rasanya. Kayak udahlah, udah hancur deh gitu. Tapi kok kasihan anak-anak ya. Wah udah pokoknya bingung gitu. Tuhan gitu. Kamu berdoa juga pasti. Teriak aku. Gimana ini? Aku bilang tolong ampun. Aku bilang gimana lagi? Kalau memang ini salahku, kok dia ngeselin. Tapi ketika dia ngeselin kok malah jadi aku yang salah, Tuhan gitu. Teriak aku. Ya aku sampai merinding. Akhirnya Tuhan kasih jalannya. Dimas menjadi orang yang sama tapi sama tapi beda gitu. Jauh lebih dewasa, jauh lebih kalem, jauh lebih sisi anak-anaknya masih ada. Tapi kayak I don't know. Dia yang berubah atau di mata kamu dia berubah? No, he is. Oh wow. Dia nggak egois, dia udah yang apa-apa keluarga nomor 1. Dia udah kayak malah jadi kayak kasihan, kadang nggak mikirin diri dia sendiri gitu loh. Apa kayak ayah mau apa anak-anak sekarang tuh di otaknya dia anak-anak aja. Tisha, Nael, Aces, Jerome, Jared semuanya. Kali aku ulang tahun dia selalu manjain aku berapa tahun ini. Aku bilang udah dong ayang, apa ya waktu aku bilang duit dari mana, aku bilang gitu. Dia nabung gitu, seniat itu gitu. Kalau dulu dia mah kadoin diri dia sendiri. Segitu bedanya ya, segitu berubahnya ya. Enggak, maksudnya itu cuma salah satu contoh. Cuma dari dulu kalau misalnya masalah keuangan rumah tangga, kamu aja. Jadi kayak wah gitu. Sekarang sama-sama. So now we're a team. Dan dia dewasa banget sekarang. And he's more sexier. Oh wow. Menelang singa lagi ya. Wah nambah lagi nih kan anak kayak jadi 6. Dan kan udah mortal. Oh iya. Dan ini sama satu lagi kita jadi kayak sekarang kita doa bareng, terus tiap malam kita Bible study sama-sama, kita lebih kalem juga, jadi kayak ngadepin badai apa segala macam nggak kayak dulu tuh ngadepin badai tuh kayak riwah aja gitu. Kalau sekarang kita tahu kalau ada Tuhan di tengah-tengah gitu, kayak tiang di tengah marriage gitu loh. Okay. Jadi kayak lebih kuat. Insya Allah lebih kokoh. Pasti. Apalagi dengan perpindahan ke kota Jakarta yang penuh cerita ini. Jangan dong, anak udah 6, udah kecil lagi. Mau berantakan lagi rumah jangan dong, tangga. amit-amit. Jangan dong, udah dong.
Enggak. Tidak. Kamu di masa Udah cukup. yang insya Allah sudah semakin kuat dan dikuatkan. Yang nggak ada yang lebih cantik dan lebih baik dari aku kan. Asik. Amin. Kamu tinggal nanti berdoa aja kan. Nanti habis itu dia gantian dia yang ngeliat kamu. Oh iya, terus Dimas juga orang yang setiap hari cantik banget sih istriku. Oh, dulu enggak, awal-awal enggak. Juga sih, cuma sekarang lebih sering. Terus kamu apa? Kalau kamu apa? Kalau kamu ngapain? Kalau aku kayak, aku sekarang sering ini kayak, udah lama nih nggak masakin dia, masakin gitu yang paling enak yang dia pas suka. Terus apa ya sayang, kayaknya dia yang lebih banyak lakuin buat aku deh sekarang malah. Oh, dan sweetnya tadi cerita kalau Sheila masak, Dimas pasti akan pulang makan dan nggak makan di luar. Padahal dia udah kelaparan banget. Demi bisa makan masakan istri, dan dia bilang dari semua makanan di dunia ini yang paling enak itu adalah masakannya Sheila Marcia. So sweet banget sih. Yes, the sweetest. Aku merasa jadi orang yang ini ya, kayak krik gitu. Karena Tuhan. Jadi kalau ya sih, memang kita kalau manusia ya, emang kalau manusianya doang, nggak ada kuasa Tuhannya mah. itu mah busuk ya, istilah lemah semua lah itu. Ya, gitu itu nggak ada, gitu mah nggak ada. Itu Minta. semua kuasanya dia, Minta, benar. ya. Iya. Minta semua minta. Manusia nggak bisa ngerubah. Minta. Kuasanya dia yang punya. Kita nggak punya kuasa. Kita daging doang yang bisa mati. Dengan Dia perasaan abadi. yang marah apa segala macam gitu ya. Kamu udah sembuh betul? Harus sembuh. Atau masih ada trauma yang muncul dalam bentuk penyakit, sakit, stres? Masih ada. Cuma aku ada Tuhan, aku ada Dimas. Aku punya anak-anak juga. Kadang kayak aku juga nggak sama Dimas juga. Kayak sekarang sama Tisha kayak, oh, baby, mami don't feel okay gitu. Mamanya okay. I don't know, maybe I just miss you. Mungkin cuma kangen kali ya gitu. Okay, I hope you okay. Bener loh mah. Kalau ada apa-apa cerita aja kayak gitu. Jadi kita we have each other lah. Tapi kalau ya lagi dayang gitu ya paling yang ini yang paling dekat sama aku yang coba nenangin aku atau dia diam dulu kayak gitu. Well, it's not perfect but maju terus gitu walaupun terngesot-ngesot berdarah-darah gitu ya, tetap maju gitu, intinya itulah. Jangan mundur pokoknya dan jangan jalan di tempat, maju Jangan jalan di tempat. walaupun terguling-guling gitu. Walaupun sampai kayak maju. Sheila Marcia, terima kasih banyak. Kamu sudah bercerita. Ini emang nggak cukup ya dalam satu podcast ini, nggak cukup karena ceritanya dia tuh wah panjang ya. Kalau dijadiin film kayaknya 3 seri. 5 Enggak, bikin buku yuk. Yuk. Siapa yang bisa nulis? Nanti kita cariin Oke, ya yang baik. mau nulisin Kasih ya. cari buku. Sheila Marcia. Dia memangnya loh, Sheila Marcia gitu loh. Sheila Marcia. Sampai ya, aku tuh punya ada ini. Apa? Ada joke internal sama sepupu-sepupuku juga Apa? gitu. Selalu aku yang salah gitu. Kayak, lo kok begini sih? Kenapa gitu? Nggak tahu, gue saudara Sheila Marcia. Oh pantes gitu. Dimas juga gitu, kalau salam saya, oh gini sih diem gini. Iya suaminya Sheila Marcia. Oh pantes gitu. Semua orang salah. Salah mulu gue. Ini saudara gue kalau nonton sih dia ketawa sih pasti. Lo ngapain sih gini Sheila Marcia? Oh pantes gitu. Oh, saudaranya Sheila Marcia. Oh, mah gitu. Sampai ada joke itu loh, saking roller coasternya gitu, saking ada aja kelakuan. Ampun Sheila, maafin Sheila ya Tuhan. Tapi ini yang Enggak buat lagi. aku apa ya, selalu bersyukur dengan pekerjaanku yang mewawancarai orang-orang dari beberapa tahun, mewawancarai kamu dari ada beberapa tahap dalam kehidupanmu gitu ya. Pada saat mau jatuh, atau sebenarnya udah jatuh tuh ya, belum jatuh lagi lebih dalam. Sesudah jatuh, aku pikir udah mau bangkit, ternyata ada momen jatuh lagi yang aku nggak sempat ketemu. Momen ketika kamu ketemu Dimas, habis itu ada momen jatuhnya lagi, aku juga nggak tahu gitu ya. Tapi ya akhirnya ada sebuah cerita lagi tetap yang hadir gitu, yang menyelamatkan. Asal kita mau bangkit, mau berubah, mau taat, pasti bangkit lagi.
Kalau enggak ya bebal jadinya. Jadi ya gitu-gitu aja. Jadi jalan terus ya dengan doa, jangan jalan di tempat. Kalau kakak lihat apalagi kan mundur. kesalahanku kan kayak beda-beda ya. Iya sih ya. Yang benar penting nggak juga. ngulang. Betul. Udah kayak udah cukup udah. Semua kesalahan kayaknya udah deh Kak. Kayak nggak ada lagi deh Kak, Iya, nggak ada. Amin puji Tuhan. Amin, Harus. amin. Udah dong apalagi. Amin. Udah amin, jangan tanya apa. Aduh, nggak usah tanya apa lagi, nggak usah. Namanya. Nggak ada lagi. Amin. Titik. Hidup itu berproses gitu ya. Hidup itu berproses. Dan proses itu ya kita juga nggak tahu. Kadang udah bener ya, tapi namanya manusia kan pasti ada tuh ya kan, naik turunnya ada. Tapi ketika Sheila Marcia sudah bisa hadir di sini bercerita, itu artinya dia sudah di tahap dia belajar banyak dan insya Allah juga memaafkan banyak. Karena semua kita manusia nggak ada yang sempurna. Tapi Kak, memaafkan bukan berarti memberi kesempatan lagi. Untuk dia melukai ya. Memaafkan tapi baik gitu. Karena maafin itu lebih ke dalam ya manfaatnya. Iya, ya udah nggak masalah lagi ya udah. Tapi ya dia mau apa ya. Jangan deket-deket. Aku nggak mau lihat juga boleh. Iya, boleh banget. Yang penting udah maafin. Tapi kalau nggak mau berurusan dengan dia ya boleh. Tapi kalau misalnya biasanya kalau okay. ada yang berurusan ya salah sendiri itu. Itu kan kalau orang lain. Kalau keluarga nggak bisa. Kalau keluarga gimana caranya? Nggak bisa buang. Nggak bisa buang? Nggak bisa. Tapi kan dianya begitu-gitu terus nih, orang tua kan ya udah orang tua gitu. Nah, itu gimana cara kamu memaafkan dan tetap menerima? Proses. Jatuh bangun, kesel, doa lagi, maafin lagi, kesel. Doa lagi. Lagian juga ingat kita juga nggak sempurna amat juga jadi anak. Dah. Ya seperti kan. I know it hurts. Aduh, ada temen aku juga lagi yang kayak gitu juga. Dia tuh selalu kalau dia berhak sih buat marah, dia berhak banget buat sakit hati. Memang aku selalu bilang kalau orang lain mah nggak kenal gitu gampang ya. Kalau keluarga emang nggak bisa, emang harus perjuangan sampai. Tapi seperti yang kamu bilang di 10 perintah Allah, hormati orang tuamu. Titik. Bukan ketika dia menyayangi kamu, bukan ketika dia kasih kamu makan, ketika dia mencintai kamu, ketika dia baik sama kamu, ketika dia sweet sama kamu. No. Hormatilah orang tuamu. Yang penting hormatin. Titik. Nggak perlu kurang ajar. Sakit hati ya maafin. Hormati tetap. Aku rasa agak menjauh dikit kalau memang toksik banget. Nggak apa-apa deh Kak kayaknya. Iya. Tapi menurut aku pribadi ya maaf ya, ini menurut pribadi lo jangan ngomelin lo. Kan proses, namanya juga proses. Iya. Tapi kayak maafin. Karena kita kan juga butuh space Kak. Gimana cara kita maafin kalau kita nggak kasih space? Terus nanti kita coba lagi. Masih sakit lagi. Kayak gitu nggak sih? Karena tetap doa kan, karena Tuhan yang membolak-balikan hati manusia. Dan kita nggak pernah salah ada di kayak kita dilahirkan di keluarga mana tuh Tuhan nggak pernah salah lahir kita kan. Maksudnya nggak pernah salah nyiptain kita di keluarga mana gitu. Pasti punya purpose. Terima kasih juga buat Anda yang sudah mengikuti perbincangan ini. Kalau mungkin ada skip-skip, ini kejadiannya mana? Google aja. Ada tuh banyak. Tapi nggak apa-apa. Tapi di sini kita belajar yaitu tentang bagaimana peran orang tua itu berdampak begitu besar buat anak-anak begitu ya. Dan bagaimana kita yang jadi orang tua itu belajar untuk sembuh dengan memaafkan dan dengan memutus trauma-trauma itu untuk menjadi versi yang lebih baik. Dan selalu ingat untuk anak kita, orang tuanya kita yang orang tuanya. Jadi jangan ngadepin anak kita yang dewasa dan menerima orang tua apa adanya. Walaupun ditulis hormati orang tuamu, tapi kita juga harus belajar dari anak-anak. Kita juga nggak boleh gengsi untuk minta maaf kalau kita salah. Kita juga harus ngaca. Kenapa sih anak gue kayak gini? Ngaca, kenapa sih anak gue kayak gini? Lu tuh ya jadi anak nggak tahu terima kasih. Lu tuh ya jadi anak gini. Gue nyesel lahirin lo gini. Misalnya nih. Ya sakit situ kalau itu. Ngaca. Kenapa dia bisa jadi seperti itu? What have you done? Spill the tea. Berat nih. Berat banget. Kenapa anak? Ngaca. Berat ngaca tuh berat.